Hai teman-teman, kali ini aku akan memaparkan modul 2 yang akan menjadi modal untuk melakukan praktik literasi informasi. Di seri video tutorial ini akan membahas tentang literasi informasi yang nanti akan mempelajari cara efektif dalam melakukan penelusuran informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kalian. Literasi informasi ini memiliki banyak tipe informasi yang dapat kita temui. Tipe informasi itu berupa buku, e-jurnal, review artikel, situs website, dan media sosial. Ada berbagai macam alat pencarian yang dapat digunakan dalam pencarian informasi sesuai dengan tipe informasi yang diinginkan, seperti database jurnal internasional maupun nasional, internet search tools seperti Google, dan postingan di platform media sosial. Namun, untuk pemaparan modul ini, lokasi informasi yang akan digunakan adalah basis data jurnal internasional yang telah dilanggan oleh Undip. Caranya yaitu dengan login atau masuk pada akun SSO terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan ketika teman-teman sudah login terhadap akun SSO Universitas Diponegoro. Melalui SSO ini, kita memilih menu e-jurnal atau jurnal yang telah dilanggan oleh Undip. Kemudian kita klik. Di sini terdapat beberapa portal jurnal yang dilanggan oleh Undip seperti Springerlink, Science Direct, ProQuest, Emerald Insight, EBSCOhost, Cambridge Core, GE Store, Clinical Key, Nature, dan yang lainnya. Namun, pada video kali ini, kita akan memilih portal jurnal sesuai keinginan, yaitu portal jurnal Science Direct. Berikut adalah tampilan pada portal jurnal Science Direct. Dalam melakukan penelusuran informasi, kita bisa menemukan kembali informasi dengan dua cara, yaitu browse dan search. Browse merupakan ketika seseorang mencari kebutuhan informasi, tetapi ia tidak memiliki atau mengetahui kata kunci yang akan digunakan. Kemudian search adalah ketika seseorang ingin mencari kebutuhan informasi, dan ia sudah mengetahui query atau kata kunci dari informasi yang dibutuhkan. Search dibagi lagi menjadi dua, yaitu basic search yang merupakan penelusuran secara langsung dengan memasukkan query pada search box, sedangkan advanced search merupakan strategi khusus dengan penggunaan boolean operator seperti and, or, not, atau dengan penggunaan tanda kutip. Dalam penelusuran kali ini, kita akan mempraktikkan dengan menggunakan boolean operator and pada tiap query untuk menghasilkan temuan yang lebih spesifik. Kita akan kembali ke portal jurnal Science Direct. Kemudian, kita akan memasukkan kata kunci yang telah ditetapkan pada modul pertama. Setelah kata kunci dimasukkan, kemudian kita klik.
Berikut adalah hasil yang ditampilkan ketika kita mempraktikkan search box pada portal jurnal Science Direct. Hasil yang ditampilkan ketika kita memasukkan kata kunci industrialization, hasil yang ditampilkan sebanyak 219.190. Kemudian, untuk menghasilkan temuan yang lebih spesifik, kita akan menggunakan fitur Advanced Search. Dalam fitur Advanced Search ini, kita akan menggunakan Boolean operator AND pada query yang telah ditentukan untuk menghasilkan hasil temuan yang lebih spesifik. Pertama, kita memasukkan kata kunci industrialization. Kemudian kita masukkan Boolean operator AND. Setelah itu, kita memasukkan kata kunci selanjutnya. Berikut adalah hasil yang ditampilkan, yang mana akan menghasilkan temuan yang lebih sedikit. Kemudian kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di sisi kiri layar. Jika kita menginginkan artikel jurnal yang dapat kita baca atau dapat kita akses, maka kita dapat mencentang pada fitur access type, yaitu Open Access dan Open Archive. Dan hasil yang ditemukan akan lebih spesifik, yaitu sebanyak 564 hasil. Kemudian kita akan membaca secara sekilas melalui judul terkait kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita akan memilih artikel jurnal dengan judul Transportation Statistics that can contribute to policy and social infrastructure development aimed at ensuring the healthy growth of cities and providing support for smooth economic activity. Melalui artikel jurnal yang telah kita pilih dan kita temukan, maka selanjutnya akan dilakukan re-evaluasi untuk memastikan apakah dokumen yang dipilih telah sesuai dengan kebutuhan informasi. Re-evaluasi ini dilakukan dengan membaca judul, abstrak, dan jika diperlukan kita dapat membaca full text. Penyimpanan hasil dari penelusuran informasi yang telah kita lakukan.
kita bisa melakukan download atau unduh. Setelah artikel tersebut terdownload, maka kita bisa mengganti namanya sesuai dengan kebutuhan kita, atau jika diperlukan, kita bisa meng-create atau membuat folder baru supaya artikel jurnal tersebut dapat dikelola. Kita akan mendownload artikel terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat merename file sesuai dengan kebutuhan informasi. Artikel jurnal telah berhasil terunduh. Setelah kita mengunduh artikel jurnal, maka selanjutnya kita akan melakukan tahap organize, yaitu mengelola informasi dari artikel jurnal yang kita telah temukan. Pada portal Jurnal Science Direct, kami telah menemukan artikel jurnal yang berjudul Transportation Statistics that can contribute to policy and social infrastructure development aimed at ensuring the healthy growth of cities and providing support for smooth economic activity. Dalam artikel tersebut, terdapat data statistik yang menggambarkan pengaruh kebijakan infrastruktur sosial pada pertumbuhan kota dan pada kegiatan ekonomi di negara Asia. Data statistik berfungsi untuk mengevaluasi kebijakan dan melihat indikator tersebut saat digunakan sebagai bentuk solusi yang konkret. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi dan strategi dalam penelusuran informasi sangat diperlukan agar kita menemukan dokumen yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan informasi. Agar kita menemukan dokumen yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan informasi ini, maka kita perlu memperhatikan step by step-nya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung praktik penelusuran informasi, mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai modul 2 mengenai cara identifikasi kebutuhan informasi. Teman-teman harus ingat, ini merupakan langkah awal dari rangkaian aktivitas penelusuran informasi. Pastikan teman-teman menonton video-video selanjutnya untuk mengetahui praktik literasi informasi dengan tuntas. Sampai bertemu di modul 3.